Salam Poran Sulbar. Hari ini kita berada di rumah kediaman Bapak Sorgi Duka atau saya ulang Bapak Dr. Sorgi Duka di Kabupaten Mamuju. Beliau ini adalah mantan bupati 2 periode dan sekarang menjadi anggota DPR RI Komisi 4. Nah, hari ini kita coba-coba wawancara sama beliau menyangkut persoalan tanaman yang lagi viral, itu tanaman porang. Karena bagaimanapun beliau ini di Komisi 4 ini membidangi salah satunya pertanian. Dan untuk itu kita minta sedikit tanggapannya beliau, Pak SDK ini, yang kita biasa panggil SDK. Kira-kira menurut tanggapan Bapak ini Pak, gimana kira-kira ini? Karena kita ingin menjadikan tanaman porang ini untuk di luar Sulawesi, Sulbar adalah menjadikan satu tanaman yang betul-betul menjadikan kualitas yang kualitas ekspor yang betul-betul bisa mengangkat, karena selama ini banyak orang mengatakan kalau petani itu di daerah kemiskinan, dan kita menganggap bahwa kalau kita jadi petani porang, kita harus menjadi juragan di kampung kita sendiri. Untuk itu kita minta tanggapannya sedikit Pak, bagaimana kira-kira ke depan, karena bagaimanapun Bapak ini bisa membantu para petani kita yang ada di Sulbar. Karena kewalahan kita untuk sementara ini bahwa kondisi petani-petani kita yang ada di Indonesia ini itu permasalahannya adalah bibit, karena cukup mahal, harga bibit itu sampai ratusan juta per hektar. Nah, melalui beliau ini yang ada di DPR, mudah-mudahan beliau bisa membantu petani-petani kita di Sulbar. Untuk itu Pak, kira-kira gimana tanggapannya Bapak? Baik, sebenarnya di jajaran Kementerian Pertanian, kemudian KLHK, dan kami juga di Komisi 4 memahami betul bahwa porang ini tanaman ekonomis, tanaman yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memang kebutuhannya adalah ekspor, dan pasar ekspornya masih peluangnya sangat tinggi karena kebutuhan dunia belum mampu dipenuhi. Olehnya itu nilai ekonomisnya tinggi. Hanya saja selama ini kita masih sangat terbatas untuk mengalokasikan anggaran di sektor pengadaan bibit porang ini karena memang bibitnya masih susah, tidak sama dengan tanaman-tanaman yang lain. Barulah malam ini saya mendapatkan informasi yang A1 bahwa ternyata ada salah seorang di Sulawesi Barat yang namanya Rahayu yang menjelaskan kepada saya bahwa dia mampu menyediakan bibit berapapun dengan caranya dia melakukan pembiakan lebih cepat, bukan hanya menanam katak tapi dengan menanam umbi yang berbelah. Saya kira itu adalah sesuatu yang sangat istimewa. Olehnya itu maka mungkin sebagaimana harapan masyarakat juga bahwa ia ingin menanam porang, maka mungkin tahun anggaran 2022 kita akan mencoba mengalokasikan untuk pengadaan bibit untuk Sulawesi Barat dan bahkan untuk Indonesia. Walaupun sekarang ini sudah ada anggarannya untuk itu, tapi kan sangat terbatas. Tapi dengan ketemunya saya Pak Rahayu, beliau ini adalah anggota DPR provinsi sekaligus juga ustaz, sehingga saya percaya dia bahwa dia akan mampu untuk memberikan pengadaan bibit untuk tahun 2022. Saya optimis bisa kita kembangkan porang di Sulawesi Barat menjadi salah satu tanaman ekonomis yang bisa mengangkat derajat kesejahteraan petani. Saya kira iya. Jadi alhamdulillah hari ini kita informasikan kepada seluruh petani porang yang ada di Sulbar. Hari ini kita sudah mendengar sendiri dari beliau, sehingga kita para petani porang ke depan ini jangan lagi kita ragu bahwa sudah ada Pak Sorgi Duka, Pak SDK yang akan memberikan kita minimal 2022 itu persediaan bibit yang selama ini kita keluhkan, pertama mahal, sulit dan sebagainya, sehingga nanti para petani-petani pun yang tidak mampu yang ingin mengembangkan tanaman porang ini, alhamdulillah kita sudah bisa minimal mengatasi masalah itu. Oke, terima kasih banyak. Di samping saya juga ini Pak Sukri, beliau ini Ketua Komisi 2 Provinsi Sulawesi Barat, dia juga membidangi tentang pertanian. Nah, beliau juga kenapa kita undang juga ke sini, saya sama-sama beliau datang kemari menghadap beliau untuk lebih memastikan bahwa ke depan Provinsi Sulbar ini
minimal juga menganggarkan anggaran tanaman porang itu. Untuk itu kita tanya dulu sama beliau. Jangan sampai beliau juga setengah-setengah untuk menganggarkan itu, tapi saya yakini mungkin tidak. Misalnya Pak Sukri, bagaimana kira-kira tanggapannya Pak Sukri? Ya saya kira di Sulbar hari ini pun sudah ada alokasi anggaran 8 miliar lebih untuk 2021 itu, dan saya kira Pak Rayu adalah salah satu mentor mendorong aspirasi dari masyarakat lewat program pokok-pokok pikiran untuk membantu masyarakat Sulawesi Barat untuk bisa mendapatkan bibit. Tapi dengan jumlah demikian tentu APBD 1 itu Provinsi Sulawesi Barat tentu masih sangat terbatas, dan begitu banyak gairah atau keinginan masyarakat Sulawesi Barat untuk mendapatkan bibit yang lebih bisa mengakses banyak masyarakat yang menghendaki mengembangkan porang itu. Dan alhamdulillah hari ini keberadaan Bapak Dr. Suwardi Duka bisa membantu kita tentu dalam porsi atau alokasi anggaran yang lebih besar dari dari pusat. Begitupun tadi saya kira kita baru berpisah dengan teman-teman para kepala desa di rumah Wakil Bupati Mamuju, dan juga saya kira Ibu Bupati mensupport untuk mengalokasi juga anggarannya. Bahkan para kepala desa tadi juga berjanji sepanjang secara aturan itu memungkinkan untuk juga menganggarkan di sana walaupun dalam jumlah kecil, tapi bisa dialokasi di APBD desa di tahun 2022. Jadi saya kira komoditas ini akan menjadi harapan buat masyarakat Sulbar untuk menambah kesejahteraan masyarakat yang hari ini memang ya kita tidak bisa pungkiri ada 2 gelombang bencana yang melanda Sulawesi Barat. Ya salah satu saya kira yang umum dan dunia juga merasakan yaitu COVID. Kemudian yang kedua adalah kita kemarin ada bencana gempa yang juga tentu meluluhlantahkan seluruh struktur ekonomi kita yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Saya kira ini adalah peluang besar yang harus kita tangkap secara bersama, dan saya percaya Pak Rayu ini sebagai juragan porang ini bisa menjadi pendobrak untuk menggairahkan kembali komoditas porang ini di Sulawesi Barat. Bahkan saya kira secara memungkinkan untuk kita menjadi nomor 1 di Indonesia. Dan saya kira 1 tahun terakhir ini beliau sudah memulai itu dan cukup besar animo masyarakat dan juga kelompok-kelompok stakeholder yang juga begitu besar gairahnya dan sudah mensupport ini. Terima kasih Pak Rayu. Ya, makasih Pak. Jadi itu tadi 2 tokoh kita di Sulbar, Pak Dr. SDK dan Pak Sukri. Beliau ini teman. Jadi mudah-mudahan ke depan para petani se-Sulbar untuk jangan ragu. Jadi nanti kita minta kepada semua petani untuk berkomunikasi terus untuk tahun 2022. Itu beliau itu ya sudah berjanji untuk cukup besar atau untuk pengadaan bibit porang itu. Oke, terima kasih banyak. Salam porang Sulbar. Merdeka! Merdeka!